Assalamualaikum ya, selamat pagi. Ini Mas Aris mau mengasih tips bagi petani yang tidak mempunyai traktor ya. Dimana tipsnya Mas Aris begini. Maaf ya, saya sebelumnya minta maaf. Dan saya bisa bicara kayak gini, saya juga pernah joki traktor. Saya ini juga joki traktor ya. Kebanyakan tukang traktor itu sukanya itu airnya banyak. Sukanya airnya itu banyak gitu loh ya. Dan air banyak itu menguntungkan di tukang traktor, tapi tidak menguntungkan di petani, maksudnya gitu ya. Ya di sisi lain enaknya petani begini, kalau pada saat di traktor kondisi air nyamak-nyamak, itu jerami padi itu langsung bisa tenggelam, langsung bisa digulung, maksudnya Mas Aris begitu. Kayak ini contohnya ya, nyemek-nyemek, nyemek-nyemek. Ini langsung bisa digulung traktor ya. Ya. Dan jaminan pembusukan padi itu lebih terjamin. Karena padi itu kalau dia tenggelam di bawah lumpur itu dia mudah busuk. Kalau pembusukan jerami itu lebih cepat, kemungkinan nanti tanam asam-asam itu juga kecil. Beda lagi kalau kita mau tanam dadakan. Dan pembusukan jerami itu juga dadakan. Soalnya proses pembusukan jerami itu panas. Yang bisa mengakibatkan panas itu kontra dengan akar benih yang ditancapkan, menimbulkan asam-asaman ya. Itu keuntungannya petani. Dan kedua, petani juga agak hemat biaya ya. Kalau yang punya sumur tinggal beli pulsa, kita cetekkan, kita nyalakan ya. Tapi tidak semua petani itu kan punya sumur. Apalagi di sini beli jam-jaman itu ada yang 25.000 kalau 3 dim, ada yang 4 dim itu 60.000 1 jam ya. Itu ya. Jadi sarannya Mas Aris begini loh. Untuk membangun mitra kerja yang baik, yang bagus, kalau kita tidak punya traktor itu kita harus baik dengan tukang traktor. Baik itu begini loh lur. Seandainya dia kerja di tempatnya sedulur, itu jamu lur. Jamu itu begini, kopi ya, kopi jangan sampai pelit, teh jangan sampai pelit, jaminan jajan itu juga jangan pelit. Kuncinya di situ. Apalagi kalau dia suka rokok, kasih nggak apa-apa. Yang penting nanti dia itu mau apa yang kita inginkan, mau apa yang kita kehendaki. Dan setidaknya dia sudah menanam rasa segan, rasa sungkan. Karena orang kerja di rumah orang kalau kita diperhatikan juga sungkan ya, normalnya gitu lah. Maksudnya Mas Ari bisa menangkap logika enggak lah. Kalau tukang traktor itu sudah sungkan, segan sama kita, otomatis kita bicaranya sopan. Lek, Kang, lebih enak airnya nyemek-nyemek Kang, airnya sedikit Kang, biar jeraminya mudah busuk. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Kang, lah sampean bilang gitu sama tukang traktor ya. Nah nanti hasilnya maksimal. Itu salah satu pondasi pembentukan ini. Nanti padi itu asam-asaman atau tidak lah, itu ya, itu poin ya. Ya di situ ya. Kalau tukang traktor itu pokoknya inginnya itu air banyak gitu ya. Ya di sini intinya kuncinya begitu ya. Kita baik sama tukang traktor, kita menjamu dia. Intinya bangunlah keakraban supaya kita usul begini tuh dia tidak sakit hati gitu loh ya. Dan jangan kasar sama buruh, sama orang yang kita suruh kerja itu jangan kasar. Karena ya itu nanti kalau kita butuh orang sewaktu-waktu kita mudah gitu loh. Maksudnya Mas Aris begitu, itu yang saya lakukan gitu loh ya. Kebetulan kan ya begini, kadang kalau tanah sebelum diolah jerami sudah rata ya, minimal ini wah waktu ngeri tuh. Karena padinya Mas Aris normal sehingga jeraminya utuh itu hijau-hijau kayak gitu ya.
Nah itu kan kalau bayangkan dikasih air full terus langsung disasak traktor ya, kemungkinan dia cuman gini loh, dangak-dangak gini loh. Tapi kalau seandainya nggak ada airnya, cuma nyemek-nyemek, dia langsung tidur, kelindas roda. Maksudnya begitu loh ya, maksudnya begitu ya, hikmahnya ya. Jadi di sini video kali ini poinnya itu bangun mitra kerja yang baik dengan kuli sawah ya. Jamu mereka ya. Karena kalau mereka sudah langganan, mereka sudah segan, maksudnya Mas Aris, dia mudah kita suruh mintanya kita bagaimana itu dia juga mengikuti gitu maksudnya ya. Nah nanti kalau dia sudah mengikuti dan kita ingin jerami kita mudah tenggelam, mudah pembusukan, akhirnya bisa terjadi ya, dia karena sudah tahu maksud kita gitu loh ya. Kalau bisa itu posisinya nyemek-nyemek. Beda lagi kalau air penuh, bayangkan air penuh, jerami tidak bisa maksimal kena roda. Tak sepilkan ini loh. Ini seandainya ada air penuh, roda ini dia tidak menginjaknya jerami kayak gini nih loh. Jerami kayak gini dia tidak maksimal karena ada air gitu maksudnya. Kalau kayak ini mah enak ini sekarang karena posisi sudah tidur ini ya, posisi berdirinya itu loh. Tuh kan. Nah itu maksudnya Mas Haris ya. Kalau jerami mudah tenggelam dan tenggelam itu dia proses pembusukannya cepat gitu loh. Dan jerami ini nantinya juga jadi pupuk gitu ya. Kalau jerami tenggelam dia pembusukannya lebih cepat, insya Allah tidak merah, tidak asam-asaman gitu ya. Dan ini bisa meratakan tanah dengan sempurna, karena kalau ada air kita tidak tahu mana tanah yang tinggi, mana tanah yang pendek, mana ledok geneng itu kurang ngerti ngono ya cara niki ngono. Ya gitu ya intinya, begitu ya intinya ya. Kalau yang belum jadi kan kayak gini nih. Nah, ini minimal sampean bantu. Sampean harus mencangkul, jangan terus jangan terus pasrah sama tukang traktor 100%. Kasihan dia kalau jatuh, dia nanti dampaknya tidak mau kerja di tempat sampean lagi ya. Jadi ini harus sampean bantu ya. Minimal dipacul. Ya segitu aja, semoga ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pilihan ya. Terima kasih, matur nuwun.